kalau kita lihat ya teman-teman di luar sana, tamu yang diundang ke channel-nya Kak Aris ini, atau di channel Kak Yudi nanti mungkin bisa double, merupakan ya sangat spesial. Selain itu Kak Yudi ini juga kalau saya perhatikan di kurikulum vitae-nya atau di biografinya sudah beberapa kali memecahkan tidak hanya rekor sekolah Kak ya, tapi rekor Museum Rekor Indonesia. Nah ini juga ada sedikit ini Kak, Iya, penjelasan Kak? kita punya 5 rekor muri, tiap tahun kita bikin rekor muri. Nah, jadi rekor muri kita ngelibatin anak-anak kita, jadi ada yang mengingat angka pi dalam matematika itu 13.500 kita pecahkan, lalu ada mengingat ensiklopedia. Ensiklopedia waktu itu dari National Geography 4 buku, itu halaman berapa, baris keberapa, gambar apa gitu ya. Yang terakhir itu peta pariwisata Indonesia terbanyak, itu sampai kotanya, di dalam kota itu ada tempat wisata apa, tinggi muka airnya berapa, ketinggiannya berapa, itu kita ingat, tiket harga kertas marketnya ingat berapa. Mungkin berikutnya adalah rekor muri bendungan ya, mungkin Kak Aris kalian pecahin ya. Oke Kak, sepertinya memang kalau dilihat dengan jumlah bendungan di Indonesia yang cukup banyak, kayak sekitar 244, kira-kira bisa disimulasi Bisa. Kak? Apa ya? Bisa, Kak Aris Oh, aja 244. Kayaknya Kak Aris ini kalau nanti kita kasih tahu tekniknya, itu bisa jadi single satu-satunya ASN di KPWR yang meraih rekor muri mengingat bendungan terbanyak di Indonesia. Itu tuh kayaknya Kak Aris harus oke. ikut itu. Nah, Oke. ajukan aja Kak Aris. Kita Betul. bantu nih teknik-tekniknya nih. Mana tahu kita bisa bantu nih cara-caranya supaya Nah, bisa mengingat ini nama-nama merupakan bendungan dan kotanya nih. oke, ini merupakan kesempatan yang baik sekali tentunya Kak ya, mungkin kita bisa coba sedikit nama-nama bendungan Kak, kita simulasikan tip advice-nya kira-kira seperti apa mungkin, ya saya sendiri juga mungkin bisa aplikasi langsung atau Oh gitu seperti apa Kak? Kak? Boleh, boleh. Saya coba share screen-nya, bahan sedikit nama bendungan yang mungkin bisa kita coba sesuaikan dengan teknik mengingat atau daya daya otak yang pernah Kak Yudi eh, bi- pahami gitu ya Kak ya. Oh ini, Oke, di bendungan ini sini Kak Aris ya? Waduh. ya, di sini saya coba tampilkan bendungan, kurang lebih nanti ada sekitar 5 sampai 7 bendungan. Mungkin Hmm. nanti Kak Yudi bisa membuat semacam tip atau advice-nya atau juga bisa dibilang ya alur ceritanya bagaimana cara mengingat bendungan tersebut. Nah, di sini saya Oh, sajikan nama bendungannya dan nama kabupaten kotanya. oke, 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 oke. nah di sini bisa dilihat teman-teman semua untuk bendungan di Aceh besar, kebetulan Provinsi Aceh ini memiliki bendungan ya kurang lebih 5 saat ini dan akan berkembang ke depannya. Nama salah satu bendungannya yaitu Lobok yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Nah, untuk Kak Yudi Hmm. sendiri kalau kita melihat Aceh Besar dan Lobok ini bagaimana proses untuk mengingatnya? Mungkin ke depannya kita bisa jadikan ini rekor muri pengingat nama bendungan di seluruh Indonesia. Tipsnya ya berarti ya. Jadi ini kan Ya, Kak Yudi. untuk orang awam ya, nama-namanya ini kan agak unik ya, Lebok gitu ya. Mungkin kalau Ya. orang Aceh memiliki meaningnya sendiri. Orang Aceh mungkin ada merasa ini ada kayak nama tertentu. Tekniknya adalah teknik substitusi atau plesetan. Jadi sebelum kita mulai ini, Karis, saya minta maaf dulu nih kalau pamanya nanti memplesetkan sesuatu yang ternyata itu sakral gitu ya. Ataupun karena kita Oke, nggak Kak tahu Yudi. nih ya, namanya adalah nama-nama bendungan yang bisa saja dipilih nama-nama penting ataupun nama-nama yang sakral. Tapi terlebih dari itu, ini kalau menggunakan metode substitusi ini, tujuannya adalah untuk bagaimana memasukkan informasi ke dalam otaknya. Nih, contohnya Lebok. Aceh besar. Kan kalau Aceh besar kita bisa kebayang ya, kalau Aceh itu posisinya di peta kita itu yang paling ujung kan, di sebelah kiri. Lalu kalau uh, orang Aceh pun kita kenal juga nih. Pokoknya kita punya teman orang Aceh, bisa kita bayangin nih, Aceh besar, oh saya bayangin si teman saya orang Aceh. Kalau Lebok itu kita plesetin. Lebok itu kalau saya sih pikirnya lebih oke gitu ya. Jadi saya kepikir, oh orang Aceh ini emang lebih oke kalau kemana-mana. Jadi kalau setiap orang Aceh, ini orangnya lebih oke. Ini gitu Karis. Kita cobalah nama-nama lain. Ada Oke. lagi nggak Karis? Berarti dengan nama tadi Lebok dan Aceh Besar, kita bisa mensimulasikannya menjadi metode substitusi, Kak ya? Substitusi terus dibikin imajinasinya. Oh orang Aceh lebih oke. Nah nanti kita Mhm. bisa coba nih review lagi. Ada nggak kota Oke, lain lagi kita coba di Karis? bendungan selanjutnya, Kak ya. Di bendungan selanjutnya, ini kebetulan berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Nama bendungannya yaitu Segong. Nah, kalau untuk ini sendiri, Kak Yudi, apakah masih sama atau ada sedikit perbedaan?
Jadi kalau saya setiap Formasi. kali dengar kata Batam ini ya, saya kebayang itu kalau nggak pisang ya barang barang selundupan nggak boleh ya. Oke, Ya, Batam ini dekat ya. sama Singapura ya. Jadi namanya gong. Kalau gong itu seigong itu kan kita kebayanginnya kayak bunyi gong ya. Jadi simpelnya saya bayangin di Batam itu orangnya punya banyak gong yang bisa dibunyikin. Jadi kalau setiap kali kita datang ke bendungan tempat airnya ada gongnya, kita dengar suara gong. Nah, itu metodenya Oke. Kak Aris kalau Batam. Tapi memang Kak Yudi, ya seperti Kak Yudi jelaskan di awal, memang kalau terjadi ada semacam kesalahan kita dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena kita memang tidak mengetahui, tapi kita coba sharing ini memang agar mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan daya ingat sendiri Kak ya, daya Betul 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 mengasah otak betul. Kak ya. Betul. Benar 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 benar. Terkait namanya memang kalau bendungan-bendungan ini seperti yang kita ketahui bahwa bendungan ini memang disesuaikan dengan nama desa atau nama kecamatan atau nama sungai yang Oh, berada di bendungan itu dibangun. Jadi oke kurang oke. lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang ketiga Kak ya, nama bendungan yang ketiga. Nah, kebetulan untuk bendungan yang ketiga ini kita berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya Ini di kalau Kabupaten Purwakarta Purwakarta. saya selalu ingat dulu mantan bupatinya. Siapa ingat nggak Kak Aris nama mantan bupatinya? Yang trik ini. Oh, mungkin Kak Lupa. Yudi bisa menyebutkannya Kak Yudi? Itu tekniknya kalau lupa ya Kak Aris ya. Kalau lupa Iya, siapa? Dia pakai pakai ini selalu pakai ikat kepala. iya. Sebenarnya nama inisialnya DM ya Kak Yudi ya? Oh iya benar benar betul betul Pak Deddy Benar, Mulyadi. tapi nah, alhamdulillah. Nah, Ternyata Kak Yudi ini memang bisa dibilang grandmaster dunia akhirat juga ya Kak Yudi ya. iya 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 dunia. Nah ini untuk bendungan Jatiluhur Kak Yudi bisa kita info skill saja Kak Yudi. Kak Yudi untuk bendungan Jatiluhur ini merupakan bendungan yang terbesar saat ini di Indonesia. Oh iya iya Manfaatnya iya iya. juga multifungsi, yaitu selain buat irigasi juga buat pembangkit listrik. Nah kalau Iya, ini iya. Kak Yudi kira-kira bisa kita padankan dengan fungsinya atau memang bisa seperti Bisa apa sih, Kak? karena gini ya, karena kan dia bilang kan tadi kata Karis, dia bendungan paling besar lah ya, bendungan besar, multifungsi. Ya, Jadi kalau jati itu kan, pohon jati kan pohon yang besar ya, kayunya yang tahan lama gitu ya. Luhur itu bagus kan, nilai-nilai luhur gitu ya. Jadi kita bisa bayangin ya, jati luhur ini adalah bendungan yang bisa juga dikelilingin pohon jati ya, tapi mempunyai cerita-cerita yang luhur gitu ya. Jadi pohon jati besar, saya bayanginnya pohon jati sih, jati yang sangat besar gitu ya. Ada di Purwakarta ataupun di tempatnya uh, mantan bupati yang tadi kita sebut ya. Jadi pohon jati itu dipanjat sama bapak itu tadi ya. Itu juga bisa ya, sampai di atas dia memberikan nasihat-nasihat luhur. Itu mungkin ya imajinasi yang muncul di dalam kepala saya nih Kak Aris kalau Purwakarta. berarti memang sekilas Kak Yudi dari 3 bendungan tadi kita mencobanya mencari sesuatu yang unik dan mudah diingat Kak ya? Betul, betul, betul. Yang familiar aja sama otak kita. Nah, jadi bisa relate dengan kemampuan bahasa kita yang ada sehari-hari. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan channel ini, dari 3 bendungan tadi mungkin sudah bisa dicoba diformulasi ya, daya ingatnya apakah masih ingat atau enggak. Nah, Oke, kita di oke. sini masih Nanti kita coba kuis, terus Kak Aris ya. untuk Di terakhir kita kuis nih. Nanti kita kuis oke, di terakhir. oke. Oke Kak Yudi, berarti kita lanjut ke bendungan yang keempat ya Kak ya. Ini saya tampilkan bendungan keempat yaitu bendungan yang terdapat di Boyolali, Oh, Jawa Tengah, Boyolali. yaitu bendungan Klego. Kalau ini Kak Yudi sepertinya kalau yang namanya unik, mungkin Kak Yudi bisa Oh, sedikit ini kasih nih. tips and advice. Kalau ke Lego, saya bayanginnya mainan Lego, Kak Aris. Nah, jadi Oke. orang Boyolali itu bikin Lego gitu, Mas. Bendungannya dibuat dari Lego malah. Gitu. Oh, ya ya. Jadi memang lebih mudah diingat kayak kalau ini ya, Lego ini ya. Betul, 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 betul. Oke. Berarti kita coba ke bendungan yang lainnya, Kak. Bendungan kelima berarti ini, Kak. Berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bendungan Batu Nampar. Mungkin bagi sebagian orang Bendungan Batu Nampar ini kurang kurang familiar Kak ya, tapi bagi masyarakat Lombok Tengah ini sudah cukup oke. Nah, bagaimana buat masyarakat umum yang mungkin atau siswa SMA atau mahasiswa untuk mengingat yang ini, Kak? Ya, saya pertama kalau Lombok kita masing-masing punya pembayangan ya terhadap kalau dibilang daerah Lombok gitu ya. Lombok tuh bisa Oke. kita bayangin makanannya gitu ya. Di daerah Lombok apa yang favorit ataupun minuman yang favoritnya. Tapi kalau nama bendungannya, kalau saya bilang Batu Nampar ya saya bayangin ditampar. Jadi saya ditampar ya saat makan sesuatu yang di Lombok kan. Kalau nggak salah ayam taliwang tuh Lombok ya. Tapi Ayam banyak di taliwang daerah Lombok, Lombok Kak. ya. Iya kan? Ayam taliwang memang masakan khas di daerah Lombok. Nah, jadi setiap kali saya makan ayam Tapi taliwang, nggak memang, bayar Kak, ditampar gitu ya. Pakai batu lagi ya ya.
kalau ditampar pakai batu memang bekasnya lama Kak, ya jadi sesuai ya Kak ya? Sama pas itu. Nah, jadi nama nama Oh, bendungannya itu. oke. Berarti kita coba ke next slide ya Kak ya, ini bendungan yang ke-6, ini bersebelahan di Lombok Timur. Nama bendungannya yaitu Bendungan Gunung Pau. Nah, ini juga sedikit unik, kira-kira Kak Yudi, apa yang ada di gambaran pikiran Kak Yudi terkait Bendungan Gunung Pau ini? Ini Gunung Pau ini tanpa mengurangi rasa ini ya, rasa hormat saya terhadap nama daerah Gunung Pau ya. Jadi kalau dalam bahasa Medan, karena kita nih dua kan dari Medan nih ya, dulu SMA-nya SMA Negeri 1 Medan, yang kata Kak Aris tadi di awal favorit. Ingat Kak Aris, itu favorit, bukan terpintar ya, tapi terfavorit ya, ingat ya, itu beda ya, bukan bukan terpintar. Aduh, dimarahin lagi nanti sama SMA 1 Medan nih. Oke, Tapi kan Kak terfavorit Yudi ya termasuk sampai orang sekarang. yang berhasil Kak? Kalau orang Medan itu bilang Pau itu apa ya istilahnya, Pau itu agak nggak pintar lah gitu ya, Pau gitu ya, kalau kita bilang Pau kali gitu ya. Nah, itu kalau orang Medan ingatnya Pau itu kayak bodoh gitu ya. Tapi ini mungkin bukan itu ya. Cuma bisa caranya kayak gitu, atau bisa juga Pak Oke gitu ya, Pak Gunung Iya, Pak seperti Oke Lombok gitu tadi ya, Kak itu ya? juga bisa kan. Kita pisah dari situ. Jadi kalau saya bilang ke Lombok Timur ya, jalan lagi dari Lombok tadi habis makan taluang, jalan lagi ke arah timur, saya ketemu gunung yang besar banget. Terus saya bilang, Pak, oke Pak, ayo kita naik ke atas gunungnya Pak. Nah itu juga bisa ya. Atau kalau orang Medan bilangnya, itu gunungnya Pau Kali gitu ya. Pau Kali itu berarti Oh, bodoh kali. iya. Tapi bukan maksudnya orang di sini bodoh. Cuma namanya aja yang lucu gitu ya. Nah kalau orang Medan Yang pasti paham unik lah ini Kak ya? maksudnya. Oke. Masih ada satu bendungan lagi Kak, ini bendungan yang bisa dibilang terletak di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Oh saya pernah ke Nama sini nih, bendungannya, ke Kupang oh pernah Kak? Garis. Pernah saya ke Kupang nih. Saya Di tahun berapa Kak? awal tahun 2019 lah. Waktu itu ada acara Oke, Telkomsel di Kupang. di Wah, gila. Kupang ya. Untuk bendungannya namanya juga unik nih Kak. Nah, mungkin nama daerah di sana atau nama sungai di sana Betul, yaitu betul. Bendungan Tilong. Nah, ini gimana Kak kalau kita Tilong ya, kalau kita lihat coba mengingat? tilong jadi tilang gitu ya. Nah, jadi bisa jadi tilang. Jadi kalau kita ke Kupang ya, terus pergi ke Kupang, jalan sembarangan itu bisa ditilang ya. Nah, kalau ke Bendungan nggak lengkap jalannya tiba-tiba bisa ditilang. Itu dia Karis.